Semangat juang sejati tak pernah pudar, meski waktu dan gelombang terus berganti. Setiap tetes keringat prajurit adalah bukti cinta kepada tanah air. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu ketiga bulan Desember kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 akan kami hadirkan. Bersama saya Aulia, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Koarmada 2 mengikuti forum reformasi kampanye militer dan operasi gabungan TNI yang digelar secara virtual dan dipimpin Asops Panglima TNI Letjen TNI Bobi Rinal Makmun. Asops Pang Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Igede Putu Iwan mewakili Pang Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI mengikuti kegiatan dari Rupat Sops Koarmada 2 Ujung Surabaya. Forum ini menekankan peningkatan koordinasi antar matra, pembaruan konsep operasi, serta kesiapan satuan dalam menghadapi karakter ancaman modern. Sementara itu, Dankuskamla Koarmada 2 Laksma TNI Hiresang Wisanggeni menjadi narasumber pada rapat pendalaman DPN RI di Surabaya membawakan materi tentang urgensi integrasi sistem dalam jaga ruang laut dan sumber daya alam nasional. Melalui dua kegiatan strategis ini, Koarmada 2 menegaskan komitmen memperkuat sinergi antar instansi, meningkatkan deteksi dini, serta mendukung kesiapan operasi gabungan TNI guna menjaga keamanan maritim dan kedaulatan wilayah Indonesia. Pang Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menghadiri paparan penanggulangan bencana alam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dipimpin langsung oleh Pang Koarmada RI Laksda TNI Dr. Denny Hendrata. Paparan berlangsung secara virtual dan diikuti dari Gedung Puskodal Koarmada 2. Kepala Dinas Teritorial Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Andi Susanto mewakili Pang Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menghadiri acara Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur dalam rangka Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur 2025. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menerima kunjungan kehormatan atas pertahanan Italia untuk Indonesia Kapten N. Giovanni Marilli bertempat di Gedung VIP Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Italia khususnya dalam aspek latihan bersama, pertukaran pengetahuan. Kedua pihak juga saling bertukar pandangan mengenai dinamika keamanan maritim kawasan serta pentingnya kolaborasi strategis dalam menghadapi tantangan di laut. Pang Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menghadiri seminar strategis dalam rangka Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025 yang mengusung tema Penguatan Sumber Daya Manusia Komando Armada Republik Indonesia sebagai pilar pertahanan maritim dalam bingkai Astacita menuju Indonesia Emas 2045 bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2. Seminar ini menghadirkan Pang Koarmada RI Laksda TNI Dr. Denny Hendrata selaku keynote speaker yang diwakili oleh Kepala Staf Koarmada RI Laksda TNI Heri Triwibowo SAMSI. KRI Dr. Suharso 990 unsur Satuan Kapal Bantu Koarmada 2 terus melaksanakan misi kemanusiaan di wilayah Aceh dengan menurunkan tim kesehatan serta menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak banjir dan bencana alam. Mulai dari sandar di Lok Sumawe, pelayanan medis di sejumlah desa, distribusi bantuan melalui laut dan udara menggunakan heli Panther HS-1302 hingga evakuasi warga dan tindakan operasi terhadap pasien anak korban bencana, seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara cepat, terkoordinasi, dan profesional sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat.
Sementara itu, KRI Teluk Banten 516 unsur Koarmada 2 turut berperan aktif dalam mendukung percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan melalui debarkasi logistik, relawan, dan kendaraan operasional di wilayah Aceh, Tamiang, dan Lok Sumawe. Berbagai kebutuhan dasar berhasil didaratkan dan diserahkan kepada posko tanggap bencana untuk segera didistribusikan ke daerah terdampak, menegaskan kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut dalam menjalankan operasi militer selain perang guna membantu pemulihan pasca bencana. Netizen, untuk memperkuat operasi kemanusiaan, Koarmada 2 kerahkan KRI Makassar 590 menuju wilayah bencana alam. Komando Armada 2 mengerahkan KRI Makassar 590 unsur satuan kapal amfibi Koarmada 2 yang dikomandani oleh Kolonel Laut Laut Soeharto untuk memperkuat operasi kemanusiaan TNI Angkatan Laut bagi korban terdampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengerahan unsur kapal amfibi ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung percepatan penanganan pasca bencana serta memastikan bantuan logistik dan kebutuhan masyarakat dapat segera tersalurkan ke titik-titik yang terdampak. Keberangkatan KRI Makassar 590 dilepas secara langsung oleh Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI dari Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mengikuti kegiatan Kauseri Agama bersama prajurit TNI Angkatan Laut yang digelar serentak secara nasional melalui video conference. Di Koarmada 2, kegiatan Kauseri Agama dilaksanakan di Masjid Al-Mahdi bagi prajurit Muslim, di Pura Jala Wiradharma bagi prajurit Hindu, serta di Gereja GPIB Galilea Pasiran bagi prajurit Kristen, sekaligus menjadi momentum doa bersama lintas agama bagi masyarakat Aceh dan Sumatera yang terdampak bencana alam. Sementara itu, Kepala Staf Komando Armada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro menghadiri Seminar Nasional Universitas Hang Tuah Surabaya yang mengangkat tema penegakan kedaulatan hukum laut Indonesia dalam refleksi 68 tahun Deklarasi Juanda. Kegiatan ini memperkuat sinergi TNI Angkatan Laut dan akademisi dalam menumbuhkan wawasan maritim nasional serta menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI turut hadir secara virtual dalam press conference keberhasilan tim IFQ Arko Daerah 12 Pontianak jajaran Koarmada Republik Indonesia yang menggagalkan penyelundupan 2 kontainer rokok ilegal asal Kamboja di Dermaga Dwi Kora Pontianak. Keberhasilan ini menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam memperkuat pengawasan perairan serta menegakkan hukum laut guna mencegah kerugian negara dan menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Koarmada 2 menggelar tasyakuran sekaligus pembubaran panitia Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025 di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2. Kegiatan ini menjadi ungkapan syukur atas suksesnya seluruh rangkaian peringatan Hari Armada Republik Indonesia sekaligus momentum mempererat kebersamaan dan soliditas internal. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima kunjungan Kepala Cabang PT Pelni Surabaya beserta staf di ruang VIP Nala Koarmada 2 Surabaya. Pertemuan berlangsung hangat tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antara Koarmada 2 dan PT Pelni sebagai mitra strategis dalam mendukung kelancaran operasional dan keselamatan transportasi laut nasional. Pada hari yang sama,
Pangko Armada 2 juga menerima kunjungan 15 perwira menengah Tandik Pendidikan Reguler Sesko TNI Angkatan 54 serta satu peserta dari Lemhanas luar negeri di lobi Gedung Nala Ko Armada 2. Dalam pengarahannya, Pangko Armada 2 menegaskan pentingnya integritas, wawasan strategis, dan kemampuan visioner bagi calon pemimpin TNI, sekaligus mendorong pertukaran perspektif lintas institusi dan negara guna menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks. Kadisinfo Ko Armada 2 Kolonel Laut Elektronika Bernardus Wibowo JPSTM Terhanla memberikan pembekalan pelatihan sistem informasi dan teknologi kepada 79 kadet Akademi Angkatan Laut Korps Elektronika Angkatan 72 di ruang kelas Disinfo Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Pelatihan yang berlangsung 5 hari sejak 8 hingga 12 Desember 2025 menghadirkan berbagai materi dasar dan terapan mulai dari pengenalan jaringan Ko Armada 2, dasar jaringan komputer, hardware, multimedia conference, hingga pembuatan website dan desain framework. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Kodam 5 Brawijaya, Komando Armada 2 turut berpartisipasi dalam ajang Brawijayaran 2025 yang digelar di lapangan Kodam 5 Brawijaya, Surabaya. Ko Armada 2 diwakili Komandan Satuan Kapal Eskorta Ko Armada 2, Kolonel Laut Pelaut Adam Cahja Saputra STM Terhanla MM yang ikut ambil bagian dalam kegiatan lari bertema Lari untuk Sehat, Lari untuk Bahagia menuju Indonesia Maju. Komandan Gugus Keamanan Laut Ko Armada 2 Laksma TNI Hersang Wisanggeni mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI melepas para peserta Jalasenaran 2025 yang merupakan bagian dari ajang Jalasena Maritime Touch tahun 2025 yang digelar di kawasan AP1 Pelabuhan Tanjung Benoa, Denpasar, Bali. Event tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025 dengan mengambil lokasi di Bali Maritime Tourism Hub, Kota Denpasar. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Ko Armada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Ko Armada 2, disiplin, unggul, handal, Gorawira, Madya Jala, Jaleseva, Jaya Mahe.